Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai konsep penawaran tenaga kerja. Pengertian penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang mampu disediakan oleh pemilik tenaga kerja dalam setiap kemungkinan upah dalam waktu tertentu. Dalam teori ekonomi neoklasik, menyatakan jika upah mengalami peningkatan, maka penawaran terhadap tenaga kerja juga akan mengalami peningkatan. Pengukuran penawaran tenaga kerja. Dalam mengukur penawaran tenaga kerja, yang perlu diperhatikan dan dihitung adalah jumlah orang yang dianggap employed atau E dan jumlah orang yang dianggap unemployed atau U. Ini karena seseorang yang bekerja maupun tidak bekerja termasuk ke dalam angkatan kerja. Cara menghitung angkatan kerja yaitu dengan cara labor force atau LF sama dengan jumlah orang yang dianggap employed atau E plus jumlah orang yang dianggap unemployed atau U. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudin. Nomor NIM 1902311610067. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja menurut Hairani. Yang pertama ada jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang tersedia, baik untuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja, maka jumlah penawaran tenaga kerja juga akan semakin besar. Yang kedua ada struktur umur. Meskipun pertambahan penduduk dapat ditekan, tetapi penawaran tenaga kerja semakin tinggi karena semakin banyaknya penduduk yang memasuki usia kerja, maka penawaran tenaga kerja juga akan bertambah. Yang ketiga ada produktivitas. Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, daya produksi atau keproduktifan. Semakin banyak output yang dihasilkan, maka semakin produktif sesuatu tenaga kerja tersebut. Produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan, teknologi, dan keterampilan. Semakin tinggi pendidikan atau keterampilan maka tenaga kerja, maka semakin meningkat produktivitas tenaga kerja. Yang keempat ada tingkat upah. Tingkat upah akan mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja. Apabila tingkat upah naik, maka jumlah penawaran tenaga kerja akan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, pertambahan tingkat upah akan mengakibatkan pertambahan jam kerja bila substitution effect lebih besar daripada income. Yang kelima ada kebijakan pemerintah. Dengan adanya kebijakan pemerintah, maka suatu dengan apa yang diharapkan kebijakan pemerintah sebagai tangan panjang kesuksesan dalam suatu produksi perusahaan. Contoh kebijakan pemerintah dalam hal belajar 9 tahun akan mengurangi jumlah tenaga kerja dan akan ada batas umur kerja menjadi lebih tinggi, dengan demikian terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja. Yang keenam ada wanita yang mengurus rumah tangga. Wanita yang mengurus rumah tangga tidak termasuk dalam angkatan kerja, tetapi mereka adalah tenaga kerja yang potensial yang sewaktu-waktu bisa memasuki pasar kerja. Dengan demikian, semakin besar jumlah wanita yang mengurus rumah tangga, maka penawaran tenaga kerja akan berkurang. Begitu pula sebaliknya. Yang ketujuh adalah penduduk yang versi sekolah. Penduduk yang bersekolah tidak termasuk dalam angkatan kerja, tetapi mereka sewaktu-waktu dapat menjadi tenaga kerja yang potensial. Dengan demikian, semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, berarti suplai tenaga kerja akan berkurang. Yang terakhir ada keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian dapat mendesak seseorang untuk bekerja memenuhi kebutuhan. Faktor lain yang menyebabkan pengaruh penawaran tenaga kerja yang pertama yakni jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang tersedia melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Hal ini berarti terjadi kelebihan pencari kerja di atas jumlah pekerja yang diminta. Labor atau disebut dengan labor surplus. Adanya labor surplus menyebabkan angka pengangguran tinggi dan disertai dengan tingkat upah yang rendah. Yang kedua yakni komposisi demografi penduduk.
Di antaranya jumlah penduduk pada berbagai usia penduduk suatu negara atau perekonomian terdiri dari penduduk pada usia kerja dan penduduk di luar tenaga kerja. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari kerja atau menganggur. Sementara itu, kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari mereka yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, dan golongan penerima pendapatan. Dalam suatu perekonomian, penawaran tenaga kerja ditentukan oleh jumlah angkatan kerja. Semakin besar pula penawaran tenaga kerja, semakin besar jumlah angkatan kerja, semakin besar pula penawaran tenaga kerja. Yang ketiga yakni partisipasi angkatan kerja. Pengaruh partisipasi angkatan kerja dijelaskan melalui teori alokasi waktu yang dikemukakan oleh Baker, yakni teori alokasi waktu yaitu teori of the allocation of time menyatakan bahwa semua orang memiliki waktu yang akan dialokasikan untuk bekerja ataupun untuk kegiatan lainnya. Selanjutnya yakni preferensi penawaran tenaga kerja. Seperti yang disebutkan, manusia tidak cukup hanya mengonsumsi waktu luang atau hanya mengonsumsi barang dan jasa, tetapi harus mengonsumsi keduanya. Dengan kedua jenis tersebut, individu memperoleh utilitas total. Inilah yang berusaha untuk dimaksimalkan atau ditingkatkan oleh setiap individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Widat Ilahi, NIM 176. Di sini saya akan menjelaskan tentang preferensi penawaran tenaga kerja. Dalam melihat preferensi penawaran tenaga kerja dapat disajikan dalam bentuk kurva inference. Pada gambar tersebut, titik A merupakan kombinasi dari waktu luang sebanyak X1 dan konsumsi sebanyak Y. Dengan mengkonsumsi kedua barang tersebut, maka seorang individu akan memperoleh sejumlah utilitas, yaitu titik kepuasan yang diperoleh dari titik konsumsi waktu luang. Konsumsi waktu luang meningkat, sedangkan konsumsi barang dan jasa tetap. Itu dapat dilihat dari perubahan titik A ke titik B, di mana waktu luang meningkat dari X1 ke X2, sedangkan konsumsi barang dan jasa tetap pada Y. Pada sisi lain, konsumsi barang jasa meningkat, sedangkan waktu luang itu tetap. Jadi terlihat dari perubahan titik A ke titik B. Individu tergambar pada gambar A berbeda dengan individu pada gambar B. Jadi individu A mempunyai preferensi yang lebih kuat terhadap waktu luang. Artinya individu tersebut mau mengorbankan waktu luangnya sejumlah A, B, jika dengan pengorbanan tersebut dapat menghasilkan barang dan jasa sebesar D, C. Jadi individu tersebut sangat menghargai waktu luang yang dimilikinya. Dari gambar di slide dapat dilihat waktu luang yang dikorbankan sedikit, tapi barang dan jasa yang dihasilkan itu banyak. Nah, dalam hal ini waktu yang dia miliki atau sedikit diasumsikan dinilai lebih tinggi. Preferensi seseorang terhadap pendapatan makin curam, kurva inference makin lemah. Maka peranan pendapatan untuk mengkompensasikan berkurangnya waktu senggang karena keharusan memperoleh pendapatan. Budget constraint penawaran tenaga kerja. Budget constraint adalah hubungan antara tingkat upah, jam kerja, dan total income yang menunjukkan berbagai kombinasi dari income dan jam kerja yang dapat dicapai individu pada tingkat upah tertentu. Dengan asumsi tingkat upah yang konstan, mudah untuk grafik batasan anggaran. Dalam model ini, orang tersebut memiliki dua alternatif untuk menggunakan waktunya, kerja maupun liburan. Total waktu yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan harus sama dengan total waktu yang tersedia pada periode. Katakanlah jam T per minggu, sehingga T sama dengan H plus L. Kita kemudian dapat menulis ulang batasan anggaran sebagai berikut. C sama dengan W, T dikurangi L plus V, atau C sama dengan WT plus V dikurangi WL. Jadi, garis anggaran mencerminkan berbagai waktu kerja dan waktu luang seseorang.
sehingga total waktu tersebut sama, yaitu 24 jam. Secara teritorial, jika seseorang menggunakan seluruh waktunya untuk bekerja, maka konsumsi waktu luangnya adalah 0, dan barang dan jasa yang diperoleh dari bekerja sebanyak 0. Selanjutnya, budget constraint penawaran tenaga kerja. Persamaan terakhir ini adalah dalam bentuk baris dan slope adalah negatif dari tingkat upah atau W. Baris anggaran ini diilustrasikan pada gambar di atas. Titik E dalam grafik menunjukkan bahwa jika seorang memutuskan untuk tidak bekerja sama sekali dan mencurahkan jam T untuk kegiatan rekreasi, dia masih bisa membeli upah senilai V barang konsumsi. Poin E akan disebut titik endowment jika orang itu bersedia menyerahkan 1 jam waktu senggang dia, kemudian dapat bergerak ke atas garis anggaran dan pembelian dan nilai dolar W tambahan barang. Bahkan setiap jam tambahan waktu senggang, bahwa orang tersebut rela mengorbankan kemungkinan seorang itu untuk membeli senilai dolar W tambahan barang. Dengan kata lain, setiap jam waktu luang memiliki harga, dan harga yang diberikan oleh tingkat upah jika pekerja memberikan semua kegiatan di waktu luang. Ia berakhir pada intercept dari garis anggaran dapat membeli senilai WT plus V dolar barang. Konsumsi dan rekreasi yang terletak di bawah garis anggaran tersedia untuk bekerja. Konsumsi dan rekreasi yang terletak di atas garis anggaran tidak tersedia untuk pekerja garis anggaran. Oleh karena itu, menggambarkan batas kesempatan pekerja, semua konsumsi yang bekerja mampu membeli. Bentuk kurva penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang apakah dia mau bekerja atau tidak. Apabila dikaitkan dengan tingkat upah, maka keputusan untuk bekerja seseorang akan dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya penghasilan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbah Karim, NIM 201. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis dan karakteristik penawaran tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin dan lingkungan. Dalam aspek ketenaga kerjaan, partisipasi pria lebih mendominasi dibandingkan wanita, karena pada dasarnya pria bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, kontribusi wanita dalam pasar tenaga kerja dibatasi oleh prinsip tradisional yang mendorong wanita untuk menjadi ibu rumah tangga yang hanya mengatur kebutuhan di dalam rumah. Variabel jenis kelamin memiliki koefisien sebesar 8.597 dan nilai signifikan sebesar 0. Ya, studi kasus, yaitu Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur merilis bahwa jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2019 tercatat sebanyak 21,59 juta orang atau naik 584.000 orang dibanding Februari 2018. Dari jumlah itu terlihat bahwa sebanyak 20,76 juta orang penduduk di Jawa Timur bekerja, sedangkan sisanya sebanyak 0,83 juta orang menganggur. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK di Jawa Timur juga mengalami peningkatan. Kenaikan TPAK ini memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan atau suplai tenaga kerja. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan mencolok di antara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan, di mana TPAK laki-laki tercatat sebesar 83,84%, sedangkan TPA perempuan hanya sebesar 56,79%. Kalau dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki dan perempuan masing-masing meningkat sebesar 0,64% poin dan 1,95 poin. Sementara bila dilihat dari daerah tempat tinggalnya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di daerah perkotaan Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaannya. Pada Februari 2019, TPT perkotaan sebesar 4,78%, sedangkan TPT
perdesaan sebesar 2,75%. Meskipun TPT perkotaan konsisten lebih tinggi dibandingkan TPT perdesaan, dibandingkan meskipun TPT perkotaan konsisten lebih tinggi dibandingkan TPT perdesaan. Dibandingkan setahun yang lalu, TPT di daerah perkotaan Jawa Timur pada Februari 2019 mengalami penurunan sebesar 0,34 poin. Sebaliknya, TPT perdesaan justru meningkat sebesar 0,24 poin.